siswa nasional tingkat SMA se-Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur segera dimulai. Bapak Kepala Dinas PNK Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ada bersama, dan karena itu akan disambut oleh Ketua Panitia selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang Barat. Cepat lari. Ya Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas sudah ada, dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Ambrosius Bodo Esos MM bersama rombongan, kami undang untuk hadir di tengah sukacita pada sore hari ini. Atas nama keluarga besar SMA Negeri kami ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua dan para peserta penting yang ambil bagian pada sore hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, Bapak Kepala BGTP Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 atau yang mewakili, Camat Kupang Barat atau yang mewakili, Bapak Korwas SMA Kabupaten Kupang. dengan penuh cinta kasih Bapak Kepala Dinas menempati posisi yang disiapkan. Pimpinan TVRI Kupang atau yang mewakili, Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Kupang Barat, Kapolsek Kupang Barat atau yang mewakili, Ketua MKKS SMA Kabupaten Kupang, Kepala SMA se-Kabupaten Kupang yang kami hormati. dan singkatnya Bapak Ibu serta semua tamu undangan dan peserta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat SMA Kabupaten Kupang. Oke, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua pada sore hari ini. Luar biasa suasana, agak sangat bersahabat walaupun tadi kita di ujung hujan, namun tidak membuat kita untuk kata semangat. Pada sore hari ini kita terus bersemangat untuk terus memperjuangkan bangsa dan negara kita demi kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kita banggakan. Baik, kita akan lanjutkan dengan acara pada sore hari ini. Kita akan menyaksikan tarian penyambutan semua tamu undangan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Kupang Barat. Kita sambut bersama Negeri 2 Kupang Barat dengan tepuk tangan sekali lagi yang meriah.
SMA Negeri Kupang Barat yang biasa kami juluki dengan bintangnya Kupang Barat. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi, kita akan lanjutkan dengan acara yang berikut, yaitu perarakan kontingen dari 47 sekolah yang ada di Kabupaten Kupang. Peserta sudah siap? Siap. Boleh diiringi dengan yel-yel, teriakan. Ada musik pengiring. Ya. Ya, SMA 2 Negeri Kupang Barat. Selanjutnya SMA Negeri 1 Al-Quran Utara. Al-Quran Timur, Al-Quran Timur. Kupang Timur minggu ini. Selanjutnya SMA Negeri 1 Al-Quran Selatan. Selanjutnya SMA Negeri 1 Kupang Barat. SMA Ikarasi Oekabiti. Karaoke ternyata mereka cantik-cantik dan Ya, luar ganteng-ganteng. biasa ya. Ya, ini menerus bangsa negara kita yang luar biasa. Dengan wajah yang senyumannya begitu indah dan pesona sore hari ini, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka yang luar biasa. Ya, walaupun hujan tapi tidak membatasi senyuman pesonanya mereka pada sore hari ini ya. SMA Negeri 1 Disambung lagi nanti SMA Negeri 2 Semarang. Ya, ini walaupun antar pulau, pagar laut tapi mereka berjuang. Ya, walaupun mereka harus menghadapi badai, tapi tetap berjuang. Untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Perjuangan yang biasa ya dari kontingen dari Semarang. menyusul SMA Negeri 2 DKBC. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. SMA Negeri 3 Abang di Kupang Timur, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. SMA Negeri 1 Taibedu. Ya, berikan tepuk tangan lagi untuk Taibodo. Ya, ini Bapak Ibu kepala-kepala senyum-senyum ya. Ya, karena anak-anak mereka ya, saat gagah luar biasa. Kemudian di kemarin kontingen perubahan di tahun 2020 ya. SMA Negeri 2 Kupang Timur. bisa dipercepat. Ya, mantap. Ya, selamat datang semua kontingen dengan senyuman yang begitu indah yang lewat walaupun sahabat kepala dinas perwakilan dari Kapolsek dan Bani yang luar biasa. Ada juga dari Babek BI ya yang berkenan hadir. SMA Negeri Kupang Tengah. Ya, kita semakin mendekat kepada siswa agar mereka lebih semangat. Ya, sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi semua rangkaian perlombaan yang diadakan tahun ini. Ini luar biasa ya, ada Bapak Kepala Dinas yang menyaksikan langsung. Karaoke kita lanjut. Ya. Ini pembawa piala bergilir tahun kemarin. Ya. SMA Kristen Kasih Karunia. SMA ini yang membawa piala bergilir. Dan hari ini ya, apakah tahun ini mereka masuk pertahankan? Kita akan mengikuti semua rangkaian semua acara ya selama 4 hari di sini. SMA Negeri 1 Amarasi Selatan. Iya, oke, hati-hati karena kita harus ada di lantai 8. Ya. Oke, luar biasa dengan semangat dan luar biasa mau lantai 5 anak-anak bisa menikmati dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Selanjutnya SMA Negeri 1 Amarasi Timur. Oke,
buah hadiah. SMA Negeri 3 Kupang Timur. Ya, Kupang Timur terima kasih buat ini. Luar biasa senyuman yang mempesona yang akan didapatkan pada semua peserta yang kita bekerja. Selanjutnya SMK Negeri Kupang. SMA Kristen. SMA Negeri 2 Batu Leau Barat. Gimana kita ketemu tangan untuk Batu Leau Barat? Iya. Membantu pengen-pengen yang luar biasa. Dengan semangat yang begitu berapi untuk ada mengikuti semua lomba yang telah disediakan. SMA Negeri 2 Amarasi Selatan. Agak cepat, agak cepat. SMA Negeri 2 Amarasi Barat. Ini yang punya seibau nih taruh. Ya, kalau kita mau countdown, jangan lupa ini ada misalnya Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, ya kita bisa input praktis sama-sama sana. Ya. Mungkin ada kawas ibu dari Pak. Sedangkan kita berkumpul. SMA Negeri 2 Sulawesi. Ya. Oke, yang baru saja tiba bertahan-tahan nanti kita akan panggil. Ya tetap semangat. Oke, pemirsa agak dipercepat. SMA Negeri 1 Batu Leau. Ya luar biasa ya ini. Selalu disambut oleh pendamping Bapak Ibu guru yang luar biasa. Ada Bapak Kepala Sekolah. Ini mereka rencana mau bawa pulang piala kalau Ya oke, ceritanya. kita sepakat kita berdoakan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Tetap semangat. Oke, kalau bisa tahun ini dibawa pulang. Oke, luar biasa. Ini kepala sekolah hebat sudah menyiapkan anak-anak Luar kontingen ini dengan biasa sangat. ya. Oke ya. Semua datang dengan pakaian seragam yang luar Akan biasa. didukung oleh Bapak Kepala Dinas kalau kita usulkan ya kita debat ya. Oke, SMA Negeri 2. Hai Beno. Di mana Beno dari Beno? Ya, oke. Silakan pakai perlahan ya karena Beno harus menuju ke lantai 12. Peserta dari SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Ya, oke agar dipercepat. SMA swasta Ampenusra. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk SMA Aceh Nusa. Selanjutnya mungkin agak dipercepat. Terima semuanya sudah. Oke, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya. Saking rapinya. Kalau banyak kita ya. Adakah yang belum dipanggil? Ya, semua mana yang belum dipanggil? Dipanggil untuk kedua kalinya ya Kak ya. Iya, oke, pasti kita pastikan semua akan terpanggil ya. Oke, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk kontingen kita yang luar biasa. Ya, walaupun kita di curah hujan, tapi semangat anak-anak tetap tidak pernah putus ya, tetap bantu. Oke. Baik Bapak Ibu, peserta kontingen sekali yang kami kasih, kita akan masuk pada acara yang berikut. Karena itu saya tuntut kita semua dalam keadaan berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Kita lanjut ke acara yang berikut. Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Swastisari Oematan SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Puji dan syukur pertama-tama kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya kami boleh sampai pada titik ini. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua MKKS SMA Kabupaten Kupang, Bapak Korwas dan Pengawas SMA Kabupaten Kupang, Bapak Kepala Balai Bahasa yang diwakili oleh Ibu, Bapak Kepala BGTK yang mewakili Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, dan juga Bapak Ibu Desa, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami banggakan, dan Bapak Ibu Guru Pendamping, serta seluruh siswa terhebat SMA Kabupaten Kupang. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan FLS 3N Kabupaten Kupang tahun 2026 mengacu pada edaran dan pedoman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional sebagai bagian dari upaya pengembangan talenta peserta didik di bidang seni. Kegiatan ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah dalam mendukung penguatan karakter, kreativitas, serta ekspresi budaya siswa melalui ajang kompetisi yang sehat, edukatif, dan berjenjang. Jumlah peserta, jumlah sekolah SMA di Kabupaten Kupang sebanyak 62 sekolah yang terdaftar dalam kegiatan ini, 47 sekolah. Total peserta yang mengikuti lomba festival ini 645 siswa, juga didampingi oleh 302 guru pendamping, dan tak lupa juga kepala sekolah hebat yang tak mau ketinggalan. Pelaksanaan kegiatan FLS 3 ini didukung oleh beberapa sumber: registrasi setiap sekolah, registrasi mata lomba, dukungan dari sponsor, sumbangan dari para guru SMA Negeri 2 Kupang Barat, juga orang tua murid. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang seni, serta sebagai wadah pembinaan prestasi dan karakter peserta didik. Ucapan terima kasih kami dengan rasa bangga dan penuh rasa syukur, kami mau bilang bahwa Tuhan yang kami sembah luar biasa. Kami panitia FLS 3N tahun 2026 sekolah negeri satu-satunya yang bebas komite namun berkualitas.
menyaksikan itu karena kami menjuarai beberapa event, salah satunya FLS 3N. Jumlah siswa hanya 55, guru 22. Tapi kami berjuang untuk mempersembahkan FLS 3N tahun 2026 yang terbaik bagi orang-orang terbaik yang ada di SMA Kabupaten Kupang. Terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala PGTK, dan Bapak Ibu Dewan Juri, guru pendamping, sponsor, dan para donatur. TVRI juga meliput acara ini, demikian juga Kominfo yang luar biasa. Ini bagian dari wujud kami cinta gerakan PAD. Selanjutnya, Bapak Ibu, luar biasa undangan yang kami banggakan. Terima kasih banyak Bapak Ketua Dewan Kabupaten Kupang, juga anggota DPR, PT TOM, dan Bank NTT, Honda, penerbit Erlangga, Koperasi Serviam. Mereka turut berbagi rezeki dengan kami panitia FLS 3N tahun ini. Sekali lagi, juga ada Ibu Suryani penyedia yang mendukung kami dalam kegiatan ini. Tak lupa juga terima kasih untuk para UMKM yang ada di sekitaran Kecamatan Kupang Barat yang turut meramaikan FLS 3N tahun ini. Kami memang sekolah kecil, kami jumlah sedikit, kami tidak punya uang, tapi kami punya semangat kinerja yang luar biasa. Dan kami buktikan hari ini di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kegiatan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi pengembangan seni dan prestasi siswa di Kabupaten Kupang. Terima kasih. Ketua Panitia Swastitari Oematan SPD. Salam Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Om Santi, Santi, Santi Om. Salve, Namo Buddhaya. Salam sehat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Ketua Panitia yang luar biasa dengan berapi. Pakai protokol tetap, Ketua Panitia tetap berada di depan. Terima kasih kepada Bapak anggota Dewan yang juga berkenan baru saja tiba bersama dengan kami. Selamat datang Bapak Absolom Bui SPD. Selanjutnya dengan penuh kasih kami panggil Ketua FKKS Kabupaten Kupang untuk mengambil bagian di depan. Kami juga mengundang perwakilan dari SMA Kristen Kasih Karunia untuk hadir di depan. Bapak Kadis dan Bapak Ibu tamu undangan, kita akan masuk dalam acara penyerahan piala bergilir. Piala yang ditunggu-tunggu oleh 47 SMA yang ada di Kabupaten Kupang. Mari, yang bertugas silakan. Kayaknya adik-adik tidak kepingin piala, tidak tepuk tangan ini. Tepuk tangan dulu. Ya, ini piala yang nanti akan diperebutkan juara umum pada tahun 2026.
Baik. Oke, diserahkan kembali kepada juara kategori tahun 2025 dan akan diserahkan kembali kepada Ketua MKKS Kabupaten Kupang untuk diperebutkan pada tahun 2026 yang akan dimulai hari ini dan beberapa akan kita lewati bersama. Karena itu foto-foto perfect bisa. Oke, silakan. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan dan selanjutnya Ketua MKKS Kabupaten Kupang diserahkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara yang akan dilaksanakan di Rabu 22 sampai 25 April 2000. Dan ini akan diperebutkan oleh semua. Mempersiapkan diri. Dan ini siapakah yang akan membawa pulang piala bergilir ini? Semua akan mempersiapkan diri dengan baik. Bagi siapa yang sudah mempersiapkan diri, maka dia akan membawa pulang. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan Kepala Sekolah yang sudah mewakili. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Pak Ambrosius Kono Khusus MM, kami silakan. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini karena ada agenda lain yang tidak bisa diwakilkan. Beliau harus menerima kunjungan dan tatap muka dengan Komisi 10 DPR RI, komisi yang membidangi salah satunya adalah urusan pendidikan. Sehingga saya ditugaskan untuk mewakili beliau dan membacakan sambutan Gubernur pada kesempatan ini. Sebelum saya membacakan sambutan ini, saya ingin memberikan apresiasi dulu untuk MKKS SMA MA Kabupaten Kupang, para kepala sekolah hebat, dan yang luar biasa anak-anak peserta didik dari semua SMA SMK yang mengambil bagian pada FLS 3N 2026 ini. Tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak ini. Saya tadi ketika kalian defile ya, itu saya dengar nama sekolah yang ada di jauh di sana, di Angkoang, di tempat-tempat yang cukup jauh. Terharu saya karena luar biasa kalian punya semangat untuk ikut di kegiatan ini. Jadi ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk harga diri kalian sendiri. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada pembukaan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional FLS 3N tingkat Kabupaten Kupang tahun 2026. Yang saya hormati Bupati Kupang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kupang atau yang mewakili, yang saya hormati pula Bapak Kapolsek Kupang Barat, benar ya? Barat, Bapak Dan Ramil, dan juga yang saya hormati Pak Patis dari Dinas Kominfo Provinsi NTT, Kepala Balai Bahasa atau yang mewakili, kemudian Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 yang meliputi Kabupaten Kupang dan TTS, ya, Bapak anggota DPRD yang sempat hadir, juga kemudian Ketua MKKS Kabupaten Kupang,
Ini saya sudah lewat ke MKKS. Korwas dan pengawas pendidikan menengah dan luar biasa Kabupaten Kupang, para kepala sekolah hebat, ketua panitia yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketua panitia. Yang juga kami hormati para dewan juri dan yang kami kasihi guru pendamping dan teristimewa para siswa-siswi peserta didik yang mengikuti kegiatan FLS 3N tingkat Kabupaten Kupang tahun 2026. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran penyertaannya. Kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam acara pembukaan festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Kupang tahun 2026. FLS 3N hendaknya kita lihat tidak hanya sekedar sebagai ajang lomba seni, tetapi merupakan kesempatan yang baik untuk membangun generasi muda yang berkarakter, kreatif, berprestasi, dan berdaya saing. Seni adalah bahasa jiwa, dan melalui seni peserta didik belajar tentang disiplin, kejujuran, kerja keras, sportivitas, serta rasa percaya diri. Hadirin yang saya hormati, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Karena FLS 3N bukan hanya ajang perlombaan, tetapi juga merupakan bagian dari proses pendidikan yang holistik untuk membentuk peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Peran penting FLS 3N antara lain yang pertama, mendorong pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tapi juga pada pengembangan bakat, minat, dan kreativitas dan karakter peserta didik. FLS 3N menjadi wadah bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan di bidang seni, sastra, budaya, dan kreativitas. Melalui kegiatan ini, sekolah memberi ruang kepada peserta didik untuk berkembang secara utuh, baik intelektual, emosional, sosial, maupun estetika. Yang kedua, membentuk karakter dan mental positif. FLS 3N menanamkan nilai-nilai penting seperti disiplin, kerja keras, sportivitas, percaya diri, tanggung jawab, dan semangat berprestasi. Nilai-nilai ini sangat penting dalam membangun karakter generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Pendidikan karakter merupakan salah satu tantangan utama di Nusa Tenggara Timur, sehingga FLS 3N menjadi instrumen strategis dalam membentuk siswa-siswi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik. Peserta didik yang aktif dalam kegiatan seni dan sastra umumnya memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, kemampuan berpikir kreatif, dan motivasi belajar yang lebih tinggi. Keterlibatan dalam FLS 3N dapat berdampak positif terhadap semangat belajar siswa di kelas, termasuk dalam bidang literasi, numerasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, melestarikan budaya lokal dan identitas daerah. NTT kaya akan budaya, bahasa daerah, musik tradisional, tarian, dan sastra lisan. FLS 3N menjadi sarana untuk mengenalkan, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya tersebut kepada generasi muda. Hal ini penting agar pendidikan di NTT tidak tercerabut dari akar budaya lokal, tetapi justru menjadikan budaya sebagai kekuatan pendidikan dan pembangunan karakter. Yang kelima, mendorong sekolah lebih aktif dan inovatif. Sekolah yang terlibat aktif dalam FLS 3N terdorong untuk membangun ekosistem pembelajaran yang lebih kreatif dan partisipatif. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi pembimbing talenta siswa. Ini meningkatkan kualitas layanan pendidikan karena sekolah menjadi tempat yang hidup, inspiratif,
dan memberi pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks ini sering saya sampaikan bahwa guru bertugas membantu siswa-siswinya untuk lebih mudah menatap masa depannya. Yang keenam, menjadi bagian dari peningkatan daya saing SDM NTT. NTT membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan adaptif, karena tidak kalah kita juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. FLS 3N membantu menyiapkan generasi yang memiliki soft skill yang kuat, kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan daya cipta tinggi. Semua ini menjadi modal penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan kualitas sumber daya manusia NTT secara jangka panjang. FLS 3N adalah bagian penting dari strategi peningkatan kualitas pendidikan di NTT, karena membantu sekolah melahirkan peserta didik yang berprestasi, berkarakter, kreatif, dan mencintai budayanya. Jika pendidikan ingin menghasilkan generasi emas NTT, maka ruang-ruang pengembangan bakat seperti FLS 3N harus terus diperkuat, didukung, dan dijadikan gerakan bersama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Satuan pendidikan memiliki tugas yang sangat penting, bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Di beberapa tempat saya sudah sering menyampaikan bahwa 3 hal penting yang harus dikerjakan di satuan pendidikan, antara lain yang pertama, membangun karakter peserta didik. Karakter adalah ciri khas yang menunjukkan sejauh mana kualitas individu peserta didik yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan akademik. Sebagaimana peserta didik di setiap sekolah mesti diasah kemampuan akademiknya. Yang ketiga adalah pengembangan kemampuan kewirausahaan sebagai bekal kemandirian bagi siswa-siswi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua peserta didik yang menyelesaikan pendidikan di SMA atau MA melanjutkan pendidikan baik ke pendidikan tinggi maupun ke pendidikan vokasi lainnya. Kurang lebih 30% peserta didik kita pulang dan tidak melanjutkan pendidikan. Kepada mereka inilah peran sekolah mengajarkan kemampuan kewirausahaan sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupannya. Anak-anak kita bentuk menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, menghormati orang tua dan guru, serta memiliki semangat gotong royong dan cinta terhadap budaya daerahnya. Selain itu, peningkatan kemampuan akademik juga harus menjadi perhatian utama. Kita ingin anak NTT tidak hanya unggul dalam seni dan budaya, tapi juga mampu bersaing di dalam sains, literasi, numerasi, teknologi, dan berbagai kompetensi akademik lainnya. Sekolah harus mampu menghadirkan pembelajaran yang bermutu, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Pendidikan hari ini tidak cukup hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik semata. Kita juga harus menumbuhkan keterampilan berwirausaha sejak dini. Anak-anak kita harus dibiasakan berpikir kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu melihat peluang dari potensi yang ada di sekitarnya. Program Bansul One Product atau OSOP, Teaching Factory di SMK, operasi siswa, hingga berbagai praktek kewirausahaan berbasis potensi lokal harus terus diperkuat. Kita ingin lulusan sekolah tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja. Dan Kabupaten Kupang memiliki kekayaan budaya, seni, dan potensi ekonomi lokal yang luar biasa. Ini harus menjadi sumber inspirasi bagi semua kepala sekolah hebat dan peserta didik di sekolah-sekolah se-Kabupaten Kupang untuk berkarya dan berinovasi, membangun masa depan di daerahnya sendiri. Untuk peserta didik, peserta FLS 3N yang saya banggakan, ikutilah kegiatan ini dengan semangat, percaya diri, dan penuh semangat sportivitas. Menang atau kalah, juara atau tidak, bukan tujuan utama, tetapi pengalaman belajar, proses berlatih, dan keberanian untuk tampil adalah kemenangan yang sejatinya. Tunjukkan bahwa generasi muda NTT adalah generasi yang hebat, kreatif, namun santun, serta siap membawa daerah ini menuju kemajuan.
kepada para guru dan orang tua. Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pendampingan yang luar biasa. Keberhasilan anak-anak kita hari ini adalah hasil kerja bersama yang tulus dan berkelanjutan. Akhirnya dengan mohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka secara resmi Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N tingkat Kabupaten Kupang tahun 2026. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan melahirkan talenta-talenta terbaik di Nusa Tenggara Timur. Mari kita menyatakan pembukaan kegiatan ini dengan tepuk tangan bersama. Mari kita tepuk tangan. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena. Selesai. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak, mohon izin tetap di depan. Kita akan menyaksikan Bapak Dinas Pendidikan Provinsi NTT mewakili Bapak Gubernur untuk membuka secara resmi kegiatan FLS 3N pada tahun 2026. Bapak Kepala Dinas, kami undang dengan penuh hormat untuk hadir di tengah Dekat balong, Bapak. Dekat balong. di depan yang sudah disiapkan. Ya, oke. Mari dulu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Kepala Dinas yang luar biasa. Ya, dalam hitungan mundur. Ya, kita akan hitung sama-sama, hitung mundur. Oke, kita hitung sama-sama. 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Maka demikianlah acara FLS 3N 2000 segera bisa dibuka dan kita akan mengikuti semua perubahan yang diselenggarakan pada tahun ini yang dilaksanakan dari tanggal 22 sampai April 2026. Kita akan ada sesi foto bersama. Ya, akhirnya akan bisa disesuaikan. Ya, terima Bapak Kepala Dinas yang kasih tetap di tempat Bapak. Oke, kami mohon. Ya, oke. Ibu Camat juga tetap. Ya, Bapak. Ya, oke. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami mohon dengan penuh cinta kasih boleh ada. Ya. Ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kupang Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk boleh ada dalam sesi foto. Karena kita lihat hari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah datang Ya, yang luar biasa karena ada warna hijau. Iya, aroma yang luar biasa. Benar sekali. Ya, kecuali ketua panitia. Oke, kalau bisa dibagi dua sesi di bawah, kita gabung dulu, boleh bisa. Ya, oke. Ya, dan sekali lagi kami panggil para bapak ibu sekolah se-Kabupaten Kupang untuk ada dalam sesi foto. Ya, siap-siap
SMA Negeri 2 Kupang Barat, bintangnya Kupang Barat untuk foto. Teman-teman panitia bersiap-siap, setelah ini kita foto bersama Bapak Kepala Dinas. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa. Bapak Kadis tetap berada di tempat, Bapak Ketua dan Ibu Camat. Ya, kita lagi sekali lagi untuk panitia. Panitia agak cepat, karena setelah ini kita akan ada dalam doa. Panitia silakan berapat. Bapak pengawas pembina, kami undang untuk hadir di depan. Sekali lagi Bapak pengawas dimohon untuk bisa ada bersama. Ibu Kepala Cabang Dinas, kami undang kembali untuk hadir di depan. Teman-teman, panitia agak cepat. Yang warna kuning. Bapak Korpas, kami undang kembali untuk hadir di depan. Bapak pengawas pembina SMA Negeri 2 Kupang Barat. Sekali lagi dengan penuh kasih Bapak pengawas. Teman-teman panitia agak cepat, yang warna kuning sudah pas. Teman-teman panitia yang warna kuning agak cepat dulu untuk ada sesi foto. Ya, sekali lagi teman-teman yang ada di lantai 20 agar kami percepat langkah untuk ada sesi foto. Bapak tadi sudah berdiri dari tadi. Terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Ketua MKKS. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kita lanjutkan acara yang berikut, Yaitu doa. Akan dibawakan oleh Bapak Pendeta dan Yari Sarjana Teologi selaku Jemaat Ayalon Wali. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, mari kita akan ada di dalam doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Namun izinkan saya berdoa menurut keinginan saya di dalam Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sumber segala sukacita dan berkat, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Tuhan, karena atas kasih setia-Mu, kami diperkenankan berkumpul di tempat ini untuk memulai rangkaian acara festival Lomba Seni Sastra SMA se-Kabupaten Kupang. Tuhan, kami sadar bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar rutinitas, melainkan puji-pujian dan persekutuan kami kepadamu.
Kiranya Engkau mengurapi seluruh panitia yang melayani. Berikan hikmat, kekuatan, dan kesabaran, agar seluruh persiapan dapat terlaksana dengan baik. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Urapi para peserta yang akan tampil. Biarlah setiap talenta yang dipertunjukkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan jalannya acara dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan. Jauhkanlah kami dari segala gangguan dan kendala. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kami semua. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun acara kami ini hingga selesai. Segala doa dan harapan ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah memimpin doa pada sore hari ini. Selamat datang Bapak Kadis PDK Kabupaten Kupang, Bapak Martin. Mewakili Bapak Bupati Kupang. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Kadis PDK Kabupaten Kupang yang juga berkenan hadir pada acara sore hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita lanjut pada acara yang berikut. Di samping kiri saya sudah tersedia beberapa tenda yang dibuat dengan sangat cantik. Ini adalah tenda UMKM, bukan hanya milik SMA Negeri 2 Kupang Barat, tetapi juga ini adalah milik warga masyarakat yang ada di OLI Bone Ana dan sekitarnya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk gaya luar biasa. Nah karena itu Bapak Ibu, saya kasih waktu dan kesempatan beberapa menit kita mengunjungi dengan penuh kasih Bapak Kadis dari Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, bahkan saya untuk berkenan hadir. Kita setelah mengunjungi, saya akan undang kita kembali. Ini sebagai wujud. Ya. Tapi ini sebagai wujud dukungan kita terhadap program Bapak Gubernur, yaitu OSOP One School One Product yang sudah disediakan oleh SMA Negeri 2 Kupang Barat. Ada banyak yang sudah tersedia di sana, karena ada jagung goreng. Kalau tidak ada yang ke sana maka rugi ya, tidak mau apa-apa. Benar sekali, karena itu saya jemput undangan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga boleh iring-iringan mengikuti Bapak Kepala Dinas. Dan setelah itu Bapak Ibu akan dibawa oleh panitia langsung ke ruang makan sore ya. Siap, ya. benar sekali, karena Anak-anak nanti kita jemput untuk menempati tempat. Ibu Camat Kupang Barat. Hari ini Ibu Camat di bersama dengan staf bisa menemani Bapak Kadis untuk ada dalam UKB oleh masyarakat yang hanya beca. Jemput juga untuk bisa ada, coba kita lihat-lihat ke sana. Ya, Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir. Siapa tahu bisa menarik hati ya. Iya. Karena kalau tidak ada yang melihat dia, tentunya kita tidak bisa bawa pulang apa-apa ya. Di sana ada bermacam-macam yang sudah disiapkan dengan harga yang begitu di yang sesuatu ya. Tapi ya isi dompet juga ya. Rayon, nanti kasih tau siswa duduk di situ sudah karena mau sosialisasi cinta rupiah dari BI. Jangan lama-lama, langsung sambung. Nanti dong bubar. Oke, untuk kontingen dulu, karena setelah ini kita akan mengikuti sosialisasi, ya.
Karena itu adik-adik bisa bergeser sedikit, kasihan ya, dari tadi berdiri. Atau bisa juga lihat dulu nanti kan di sini ada yang cocok dilihat. Ya, karena ada harga juga yang sesuai dengan satu budget kita. Ya, bisa kita sesuai. Ya, kalau bisa dibawa pulang, kita bawa pulang ya. Benar sekali kalau Tidak ada yang pengen soalnya. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu kepala sekolah bisa lihat untuk satu ya. Oke, ya. Kepala sekolah lagi mempersiapkan anak-anak untuk perlombaan ya. Ya. karena sudah tersedia di hadapan kita. Iya, banyak Yang sekali paling saya tinggi lihat. ini kalau Ya, ini yang paling tinggi ini siapa yang bawa pulang? Ya, betul. Semua lagi tinggal, tapi juga masih saya ya. Bisa juga berkunjung ke yang disiapkan oleh masyarakat. Kita lihat ya. Setelah itu kita akan jemput organisasi buat taruh sana. Ya, anak-anak bisa luruskan kaki, disesuaikan saja. Satu-satu. Oke. Ada tokoh yang sudah siap untuk balap piala anak ini? Ayo. Pulang ya. Oke. Tapi yang juara juga sudah siap kami tahu ya. Karena kita harus berjuang bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, kalau yang mau foto-foto silakan. Sambil kita menunggu Bapak Kadis selesai, langsung kita berfoto. Halo Bapak Kepse, ketemu lagi kita di sini. Bapak, esnya enak. Bapak silakan es telernya kalau mantul. Esnya enak, mantul banget. Ada masih tangan depan. Karena sudah ada ya. Mana? Oke, ini sana foto, kok masih berdiri? Kan ke NTT Mar, nama kepala cabang dinas. Ini talas balado. Ada jagung goreng, ada stik ubi ungu, ada stik manuka. Sudah buat itu kok? Ini acara ada undian atau ada Hadiah yang luar biasa ya. Bagi siapa yang mau mengikuti semua rangkaian acara ya. Benar sekali Kak Rocky. Memang teler karena enaknya dan jumlahnya banyak. Lomba yang telah disertakan untuk siapa? Oke, masih ke sekolah dengan tema bisa foto bersama, silakan. Dia mau itu Bapak.
Itu di tengah, itu di tengah. Tengah lah, tengah lah. Untuk langsung ada di program makan sore yang tradisi. Karena izin, ini karena MC langsung jadi fotografer berarti berbayar. Iya, ini harus berbayar juga ya, Bapak Kepala Sekolah. Ini nanti MC langsung. Oke, yang fotografer ya satu ya. Di paskor semua ada biar nih tapi Oke, siap-siap dulu ya. Bagian rapat coba, agak dekat. SMA 1 Amari Efek Timur juga siapa? SMA 1 Fatule merapat sudah Bapak Ibu Guru Bapak Kepala Sekolah. SMA Efek siap. Oke, dari tadi semuanya ya. Setelah itu tenaga tidur. Pakai saja ya Bapak Ibu Guru. Setelah dekat langsung disesuaikan. SMA 1 Amari Efek bukan siap-siap. Siswa-siswa dekat-dekat sudah. Kita siap hati pikiran tenaga untuk kita perang ya selama 4 hari. SMA 1 Kupang Barat Bapak Ibu Guru dekat-dekat tapi jauh-jauh ini cepat itu masih lagi 1, 2, 3 kayak bebas seperti bagian dulu 1, 2, 3 kemudian oke sesuaikan posisi ya cari tempat yang aman ya tapi hati-hati ya ada banyak orang mendukung ya oke oke siap-siap ya langsung pagi-pagi memang langsung ya langsung ya cepat langsung antri ya supaya kita jangan panggil lagi masing-masing sekolah siap fotografernya ya 1, 2, 3 saya bebas 3 satu lagi 1, 2 dan 3 oke terima kasih langsung bergeser ke kanan dari bagian adik-adik semua ya oh sambung ya ya setelah kita SMA Karaoke izin karaoke. Bapak Ibu kami mohon bergeser sebentar karena panggung ini akan kelihatan lebih cantik kalau tendanya digeser. Jadi kami mohon supaya kita geser tendanya dulu sehingga lebih cantik. Bapak Ibu geser ke sini. tenda itu geser biar kelihatan lebih keren Geser biar nanti muka kelihatan lebih keren supaya lebih mantap ya oke Tim siap? Dalam hitungan ketiga angkat ya tim. Pak Denny siap? Geser ke belakang supaya Mbak Dina pulang karena cantik. maju dulu ya baru keluar tinggi agak tinggi 1, 2, 3 pelan-pelan pelan-pelan. Oke. sabar ya pelan ya ini panitia dulu hati-hati awas saya tadi angkat bantu Ini panitia yang luar biasa. aduh 4 orang kurang lebih 3 pelan iya oke Iya, mari kita lihat. silakan ini lebih keren SMA Negeri 1. oke luar biasa yang sudah nanti kita kasih kesempatan terakhir lagi ya boleh ya oke baik oke ya dari BI siap-siap sudah oke dan kita SMA 1 ini tadi
karena ada sosialisasi. Ya, nanti sosialisasi ini ada bagi hadiah, ya. Oke, fotonya cukup 2 kali ya. Ya, masih ada 4 hari nanti kita foto sama-sama. Karoki, kayaknya sesi foto kita Ya, kita dulu ya karena ya. Masih yang nanti dulu. Oke, geser ke kanan, geser ke kanan, langsung ke kanan. SMA 1 Kupang Barat. Oke, siap sudah sini. Kita kasih kesempatan satu lagi ya. Oke, agak rapat tema di depan, rapat. Yang lain minta maaf ya, nanti sebentar setelah sosialisasi. Karena kita masih ada dalam acara. Oke, siap-siap kita kasih layutan satu ya sama Uwi. Ya, ini sudah sini. Oke, agak cepat ibu karena dari BI sudah mempersiapkan diri. Setelah semua ya. Banyak info seperti kita beta. Oke, Bapak Kepala Sekolah sudah siap-siap ini. Ya, saya takut ada bisa kita lempar. Oke, kameranya bagaimana ibu? Oke, karena semua ada 2 kita kasih selesai semua sudah ya, karena laut. Dari BI minta 2 saja ya. Selesai, bergeser ke kanan. Oke, semua. Sebentar ya, semua. Oke, agak cepat semua. Setelah ini kita ada dalam sosialisasi. Karena itu mohon perhatian dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman pengganti, Bapak Ibu Guru, kontingen. Kita selama 4 hari di sini nanti kita selesaikan. Oke. Langsung naik, Pak. Oke, agak cepat karena BI juga harus cepat. Ya. Oke, siap-siap ini terakhir ya. Iya, Bapak sekolah langsung ambil alih pegangan. Oke, yang lain minta ya, waktu sudah selesai, sebentar selesai sosialisasi baru kita buka sesi foto. Oke, langsung. Nah, setelah ini bagi Bapak Ibu Guru. Oke, kita kasih juga untuk yang juara dulu ya, tahun 2025. Ya. Oke, agak cepat fotografernya 1 kali 2 kali selesai. Yang foto mana? Yang foto di mana? Ya, oke, agak merapat. Oke, setelah PBNU. Ya, ini terakhir ya, terakhir. Yang juara terakhir. SMA Kristen Kasih Karunia. Setelah ini terakhir bukan? Ya, dan juga lihat memang ini kan mau harus pulang lagi. Kami harus bawa pulang.
kepala sekolah lagi pun juga boleh. Oke, agak cepat. Peserta dari Ya, SMA Kristen kasih dia. bisa ambil tempat di dalam tenda supaya kita bisa mulai dengan sosialisasi yang baru. Kakak masuk saja. Terakhir. Oke. Kontingen peserta beberapa sudah dikosong untuk kita ikut sosialisasi dari ini terakhir ya, terakhir. Oke, selesai ke kanan. Terakhir, selesai ya. Oke, selesai kita tutup. Dari kanan bisa sosialisasi. Oke, mohon perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru pendamping, beserta M, sesi foto kita tutup dulu. Sosialisasi, kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua. Ya. Pak Rocky, peserta antusias untuk foto karena memang latar belakangnya menarik ya. Iya, memang. Ya, panitia sudah merancang yang terbaik ya untuk tahun ini ya. Ya, nanti tahun berikutnya lebih keren lagi. Ya, oke. Oke, ini yang terakhir, setelah itu nama presentasi. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Ini ketua panitia langsung ngebrung. Baik, seluruh peserta didik dari yang merebutan tempat duduk silakan. Karena kita akan ada satu sesi Cinta Rupiah. Cinta Rupiah. Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan akan dapat hadiah. Ya, oleh karena itu silakan menempati tempat yang kosong. Silakan. Iya. Semua ya, siswa silakan menempati tempat yang ada. Iya. Boleh menempati posisi. Iya. Beserta yang posisi kosong, yang tidak dapat kita sesuaikan saja. Karena ada banyak hadiah dan undi siapkan oleh panitia. Yang lain tidak mendapat tempat duduk, boleh berdiri rapat-rapat. Karena sosialisasi ini hanya memakan waktu 20 menit. Iya, 20 menit saja ya. Oke. Ya. Ini semuanya dari ketua panitia lalu kepala sekolah. Hanya 20 menit ya. Jadi siapa yang bertahan, punya ada banyak hadiah yang dipersiapkan oleh panitia selama 4 hari ini ya. Iya, ada kursi kosong juga di samping tepat di tenda. Iya, di samping kanan silakan tempat yang ada. Oke, ini harus di depan, di atas sedikit supaya bisa dapat lihat Bapak Ibu ya. Iya, Kair. Oke, kondisikan yang sudah selesai berbelanja besok atau malam bisa berbelanja karena UMKM yang ada 24 jam. Iya, 24 jam sampai semua sudah tidur baru mereka tutup. Ya, oke. Silakan anak-anak hebat, silakan menempati kursi yang kosong di sebelah sana. Silakan Bapak Ibu Guru boleh mengarahkan anak-anaknya. Kita akan ada dalam sosialisasi Cinta Rupiah dari Bank Indonesia. Setelah dari Bank Indonesia akan ada performance. Iya, dari Javis Academy. Oke ya, kita akan dengar ya. Oke, luar biasa. Kalau masih ingat performance di Sebau. Iya ya, 2005. Ya, akan malam ini mereka akan ada bersama dengan kita ya. Karena itu bagi Bapak Ibu undangan, luar biasa ya. Panitia sudah menyiapkan yang luar biasa. Iya, sebelum lomba vokal solo akan ada penampilan luar biasa spektakuler dari tim dancer Jimmy dan Academy. Oke, anak-anak sudah siap untuk sosialisasi? Oke, mungkin yang di pinggir dari berapat kita bisa sesuaikan saja. Dari DE sudah siap-siap ada bersama dengan kita. Dan waktu 20 menit kita akan berikan kesempatan kepada tim dari DE. Kita sambut dengan tepuk tangan ya. Baik, terima kasih panitia. Selamat sore untuk kita semua.
Baik, kami dari Bank Indonesia akan mensosialisasikan tentang cinta, bangga, paham rupiah. Selain sosialisasi, kami juga akan adakan lomba selama kegiatan di sini. Kami sudah konfirmasi dengan ketua panitia. Lombanya itu berjudul Senyum Rupiah. Senyum Rupiah ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu akan uang. Teman-teman yang ikut mungkin peserta saja ya, peserta dari kurang lebih 47 sekolah ya. Peserta yang ikut nanti teman-teman bisa foto di seputaran tempat kegiatan. Nah, temanya itu Senyum Rupiah. Nanti teman-teman kami bisa kakak contohkan ya. Mungkin Tuen. Nah, nanti teman-teman bisa contohnya seperti ini, pegang uang, terus mungkin sambil belanja di UMKM, pegang uang, terus senyum. Nah nanti untuk juara 1, kami siapkan untuk pemenang-pemenangnya, juara 1 sampai 3. Juara 1 itu mendapat uang kurang lebih 1.500. Juara 2-nya 1 juta, dan juara 3-nya itu kalau tidak salah. Nanti untuk flyer lombanya kami akan bagikan ke panitia untuk tampilkan di papan pengumuman di depan. Jadi nanti teman-teman bisa scan barcode-nya. Nanti di situ ada penjelasan untuk pengisian nama serta yang ikut, asal sekolah, terus lampirkan foto yang sudah teman-teman ambil. Nanti kalau bisa dibikin yang high quality ya. Terus ada narasi pendek terkait foto yang teman-teman upload. Nah, kegiatan ini nanti dimulai dari hari ini sampai dengan besok jam 6 sore. Upload fotonya teman-teman itu besok jam 6 sore. Nanti pengumumannya akan kami sampaikan di penutupan kegiatan tanggal 24. Nah, itu kami akan sampaikan 3 orang pemenang yang fotonya sangat bagus. Oke, mari kita berikan tepuk tangan dulu, Bapak teman-teman semua kontingen. Siapkan ya, ini ada hadiah bagi yang mau ikut, ini luar biasa. Silakan. Setelah itu, setelah kami sosialisasi, kami juga ada buka booth di depan sebelah kanan saya. Situ nanti teman-teman bisa follow akun Instagram dari Bank Indonesia dan ada beberapa akun yang lain. Nah itu nanti akan mendapat hadiah menarik. Hanya memfollow akun saja, tarik lot dan akan dapat hadiah menarik. Nah selanjutnya kami akan langsung ke sosialisasi. Nah ini teman-teman yang sosialisasi ini dari teman-teman Duta Rupiah. Kak Didi dan Kak 12, mari silakan. Terima kasih Kak Ardi. Nah, selamat sore Kabupaten Kupang. Oke, baik. Mungkin sekian dari Deta. Untuk selanjutnya sosialisasi ini nanti disampaikan oleh teman-teman Duta. Sekian, terima kasih. Cek. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Ardi dulu, luar biasa. Ya, selanjutnya, oke, waktu. Terima kasih banyak MC yang sangat hebat. Terima kasih. Selamat sore Kabupaten Kupang. Salah ya? Kabupaten apa ini? Kabupaten Kupang. Oke, Kupang Barat. Ada di sini yang di lain Kabupaten Kupang Timur ada Kabupaten Kupang Timur? Oke, Kecamatan Katwel. I'm so sorry Kak Didi. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Kak Ari sudah jelaskan, jadi hari ini Kak Didi dan Kak 12 akan membawakan edukasi tentang apa Kak 12. Mungkin dibawa pantunnya dulu Kak 12. Pantunnya ya Kak. Oke. Teman-teman boleh dibantu catatnya teman-teman. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh. Ya. Oke. Jalan-jalan ke Sikumana. Cakep. Jangan lupa membawa kacamata. Cakep. Kenalin, kami dari Duta Rupiah Flobo Marata akan mengedukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke, luar biasa. Nah, benar banget, jadi kita akan edukasi tentang cinta, bangga, paham rupiah. Sebelumnya, teman-teman di sini udah ada yang pernah dengar tentang CBP rupiah atau cinta, bangga, paham rupiah sebelumnya? Sudah ada kah? Sudah ada, boleh ya maju ke depan, nanti kita kasih pertanyaan sedikit, nanti kita kasih souvenir ya dari dia. Ada yang mau teman-teman? Bapak Ibu guru juga ada yang mau?
Oke, mungkin mereka belum ada yang belum tahu nih Kak. Oke, belum familiar ya. Oke, Kak Didi. Boleh dikasih tahu Kak Didi? Oke, kalau begitu kita langsung saja ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita itu harus belajar tentang cinta, bangga, dan paham rupiah? Nah, rupiah sendiri itu melekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya setiap hari kita di sekolah, mau di kantor, dimanapun itu tentunya pasti kita sering sekali berinteraksi dengan rupiah ya Kak. Kita menggunakan rupiah ya Kak Didi ya, iya. Betul. Baik saat berbelanja dan lain-lain. Iya. Nah, oleh karena itu ini melekat dengan kehidupan kita sehari-hari, maka kita harus tahu untuk merawatnya, menjaganya, dan juga menggunakannya dengan baik tentunya. Iya, Bapak. Itu yang masuk di dalam materi sosialisasi kita hari ini, itu tentang cinta, bangga, paham rupiah, disingkat dengan CBP. Jadi ada 3 poin penting dalam CBP ini ya teman-teman. Ada yang boleh membantu K12? 3 poin penting dalam CBP itu apa-apa saja? Yang pertama ada di flyer loh teman-teman. Iya, yang boleh nih satu yang berani silakan. Adik, mari silakan. 3 poin penting dalam CBP rupiah apa aja sih? Perkenalan dulu, namanya siapa Adik? Perkenalkan, nama saya Prawana Fanu dan SMA Negeri Saptakari. 3 poin penting dalam CBP, yang pertama cinta, yang kedua bangga, yang ketiga paham. Gimana Kak? Betul, tepuk tangan dulu Kak Nadia, boleh hadiahnya Kak Nadia. Ya dapat payung, jadi pas hujan bisa pakai ya. Oke, tadi disampaikan oleh Adi Efran ya. Oke, Adi Efran benar banget ya, ada cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta itu seperti apa sih Kak Didi? Oke teman-teman, nah jadi poin pertama adalah poin cinta. Nah pada bagian cinta ini, kalau sederhananya bagaimana kita di rumah itu kita berinteraksi dengan orang tua kita sayang dengan orang tua kita. Nah kita juga harus memperlakukan rupiah seperti itu. Iya. Ya, kita menjaga rupiah, bagaimana Kak Tel, cara kita menjaga rupiah? Oke, pada poin cinta yang pertama itu, kita ada namanya mengenali uang rupiah kita. Dalam rupiah kita ini, banyak banget desain ataupun karakter yang muncul dalam uang rupiah kita kan. Teman-teman bisa lihat kan, ada banyak banget kan. Di sini, teman-teman ada yang mau atau ada yang bisa membantu K12 untuk mendeskripsikan apa sih yang ada dalam uang rupiah kita, atau desain apa aja sih? Boleh adik-adik, ada yang mau? Ayo, siapa yang berani? Silahkan langsung maju yang berani. Oke, dari Bapak Ibu Bapak Ibu juga boleh ya? Juga boleh. Oke. Ada biar kita jelasin aja ya Kak. Jadi dalam menampilkan pahlawan kita. Nih, kalau kita kan? Oke. Dalam rupiah kita menampilkan para pahlawan kebanggaan bangsa, juga ada lambang Garuda, lambang NKRI teman-teman. Di belakang kita menampilkan juga tarian adat, juga ada pemandangan alam. Jadi rupiah ini didesain bukan sekedar desain aja ya teman-teman, didesain dengan sepenuh hati menampilkan keberagaman Indonesia. Itu adalah cara kita mengenali rupiah kita. Terus di bagian poin cinta juga ada yang namanya kita merawat rupiah kita. Teman-teman di sini kalau menggunakan atau menerima uang rupiah dari penjual, biasanya ditaruh di mana? Langsung di saku atau langsung ditaruh ke dompet? Langsung di saku ya. Oke, menurut teman itu adalah cara memperlakukan uang rupiah yang benar atau salah? Benar. Salah ya? Kenapa salah sih? Ada yang mau bantu K12 untuk menjawab? Kakak mau gak sih? Kenapa perilaku menyimpan di saku itu langsung adalah perilaku yang salah? Salah karena nanti uangnya bisa kusut dan itu bisa rusak uangnya. Oke, betul, tepuk tangan. Benar banget ya kedua, uangnya itu bisa rusak. Jadi masa edarnya itu bisa cepat saja teman-teman, nggak lama ya teman-teman. Jadi kalau dari Bank Indonesia sendiri punya 5 poin nih untuk merawat rupiah. Ada yang Nah, jadi tadi yang pertama terkait karakter itu bagian adalah untuk mengenali karakteristik rupiah kita seperti apa, ciri-cirinya seperti apa terkait gambar pahlawan dan lain-lain. Kedua, kita lanjut ke bagian merawat. Nah, merawat rupiah itu kita kenali dengan 5J atau 5 tidak. Kalau teman-teman lihat di poster yang warna merah, itu ada 5 tidak. Yang pertama, oh ada yang membantu, silahkan. Langsung ya ibunya semangat banget. Boleh. Boleh ibu. Boleh ibu perkenalkan namanya siapa? Dari mana? Dari SMA Negeri 1 Nekamese. Halo SMA Negeri 1 Nekamese.
5J yang pertama, jangan dilipat. Oke. Jangan dirobek. That's right. Jangan di stapler. Yes. Jangan di Apa ya? diremuk, apa itu namanya? Diremas ya, Ibu. Diremas. Oke, apa lagi? Jangan dicoret-coret. Gimana tadi benar? Masih ada satu lagi, Ibu. Jangan yang kena air itu. Jangan diremas. Yang kena air dirobek, itu. di stapler. Kena air. Oh, jangan kena basah. Jangan dibasahi. Oke. Boleh kita tepuk tangan untuk ibunya. Oke, ibunya sangat semangat ya teman-teman. Kita kasih souvenir juga buat ibunya. Kenang-kenangan Tepat dari Bank sekali. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, benar banget ya yang tadi disampaikan oleh Ibu. Siapa tadi ya? Ibu Monik. Terima kasih. Yang disampaikan oleh Ibu Monik itu benar banget. Rupiah kita itu kita harus merawatnya dengan 5J. Itu jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan di stapler, dan jangan di stapler. Di hektar atau di hektar, tidak boleh. Iya. Jadi perilaku tersebut itu bisa membuat uang rupiah kita itu rusak. Karena rupiah itu memang pada dasarnya dibuat dengan bahan yang kuat, tapi kalau kita memperlakukan perilaku seperti itu, rupiah kita bisa cepat rusak. Nah, menyangkut dengan bahan uang rupiah, apakah teman-teman di sini ada yang tahu apa bahan dasar dari uang rupiah kita? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Sebagai orang Indonesia harusnya tahu ya. Ini uang yang kita pakai sehari-hari loh. Kakak-kakaknya ada yang tahu? Bapak Ibu guru? Ya, silakan di sana Kakak Nona. Boleh, maju ke depan aja nggak sih kakak? Perkenalkan, saya Kwinalaka SMA Negeri 1 Amabe Veto Timur. Oke. Dasar dari Kertas dan logam, bagaimana teman-teman? Masih kurang tepat ya kali ini ya. Oke, logam udah betul ya. Kalau bahan dasar uang kertas kita deh, bahan dasar uang kertas kita terbuat dari apa sih? Ada yang tahu? Oke, kakak silakan maju ke depan aja Kak Didi. Maju ke depan aja Kak. Silakan ya kakak maju ke depan. Ada dua ya, harus benar dua-duanya baru dapat hadiah. Ayo Kak. Jadi uang rupiah kita itu nggak dibuat dengan bahan dasar ece-ece, dibuat dengan bahan dasar berkualitas tinggi. Kakak boleh perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Argen Valentino Giepeno dari SMA Negeri 1 Fatuleu. Oke, SMA Negeri 1 Fatuleu. Bahan dasar pembuatan uang kertas apa kakak? Bahan dasar yang saya tahu untuk membuat uang kertas yaitu serat kapas. Serat kapas, gimana teman-teman? Benar nggak? Yang benar, boleh tepuk tangannya mana? Oke, Kak Argen, betul ya teman-teman? Boleh, kakak? Kita ambil gambar dulu Kak, satu kali. Arden ya? Oh, Argen. Argen. Argentina atau Argen saja? Argen saja. Terima kasih ya Kakak Argen. Ingat ya teman-teman, jadi bahan dasar pembuatan uang rupiah, khususnya rupiah kertas itu dari serat kapas. Iya, bukan kertas biasa ya, serat kapas yang kualitasnya itu sudah kuat. Oke, nah selanjutnya setelah kita sudah mengenali, kita sudah merawat rupiah, kemudian kita menjaga. Menjaga agar apa? Agar kita terhindar dari peredaran uang palsu. Betul sekali. Ada yang tahu mungkin bagaimana caranya supaya kita terhindar dari uang? Woi, ayo, siapa yang paling cepat? Ayo. Ternyata banyak yang sudah tepat. Iya. Kalau ini Kak Argen Bukawan ya kok. Mati so. Perkenalkan, nama saya Alon Jefon Bani dari SMA Negeri 1. Kak Alon Mask ya atau? Oke, silakan jawabannya Kak. Ada yang saya tahu 3D, dilihat, diraba, diterawang. Gimana teman-teman? Betul atau benar? Oke, Kak Alon, kita kasih hadiah juga ya kakak. Oke, lebih tepatnya cara kita terhindar dari uang palsu dan cara kita membedakan uang palsu dan uang rupiah yang asli ya Kak Diri ya. Kak Diri boleh dijelaskan? Oke, nah kita membedakan uang rupiah asli dan palsu itu dengan 3 cara seperti yang tadi Saudara Alon sudah jelaskan, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, yang pertama dengan dilihat. Apa yang kita lihat? Kita lihat di sini uang rupiah, misalnya uang 100.000. Ada berbagai macam hal yang kita lihat di sini, misalnya gambar pahlawan, ada gambar flora, ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, ada
lambang NKRI dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini adalah contoh uang rupiah yang asli. Jangan sampai kita tertipu dengan hal sekecil ini. Misalnya ada orang kasusnya yang paling lucu itu tertipu dengan uang rupiah yang gambarnya rupiah palsu, yang gambarnya di sini adalah Upin Ipin. Lucu sekali kan? Tertipu dengan uang Upin Ipin. Oke. Setelah dilihat kemudian diraba. Apa saja yang kita raba, Kak 12? Oke. Kalau diraba itu adalah bagaimana kita mengenali rupiah kita dengan cara merasakan tekstur uang kita. Jadi kalau uang rupiah yang asli itu teman-teman, teksturnya itu akan terasa kasar di bagian-bagian tertentu. Salah satunya di bagian yang namanya blind code. Blind code itu adalah pasangan garis timbul di bagian ujung kiri dan kanan rupiah kita. Jadi ini nih teman-teman. Tadi ini boleh tunjukin? Oke, ini nih yang di ujung sini tuh ya teman-teman. Itu adalah blind code. Blind code ini yang membantu teman-teman tunanetra kita untuk membedakan pecahan nominal uang rupiah kita. Jadi semakin sedikit pasangan garis timbul di rupiah kita, maka pecahannya itu semakin besar. Seperti contoh, uang 100.000 ini itu memiliki satu pasangan garis timbul. Kalau uang 50.000 memiliki 2 pasang garis timbul. Kalau uang 20.000 memiliki 3 pasang garis timbul, dan sampai pada uang 1.000 memiliki 7 pasang garis timbul. Itu kalau kita raba ya teman-teman. Yang berikut kalau kita raba di bagian pahlawan itu, kita batukar mic terus ya teman-teman. Di bagian pahlawan ini akan terasa kasar. Di bagian NKRI, lambang NKRI ini juga akan terasa kasar. Itu bagian diraba. Kalau bagian di terawang tadi nih, gimana sih tadi nih? Oke teman-teman, nah jadi semisalnya teman-teman meragukan keaslian suatu uang, dan ketika teman-teman ingin membedakannya antara yang asli dan yang palsu, teman-teman lakukan yang pertama adalah dilihat. Setelah dilihat teman-teman masih ragu, teman-teman raba, teman-teman rasa dia, oh uang ini tidak kasar nih, coba saya tes terawang dulu apakah ini uang asli atau tidak. Nah teman-teman terawang, teman-teman arahkan pada cahaya, mungkin cahaya lampu atau cahaya matahari. Nah teman-teman bisa nanti ketika diarahkan ke arah cahaya, itu ada beberapa gambar yang muncul. Yang pertama bagian sini itu akan muncul gambar pahlawan atau watermark, yang disebut dengan watermark. Kemudian di bagian sini akan muncul logo saling isi. Kalau teman-teman tidak terawang, nanti akan muncul logo Bank Indonesia namun tidak sempurna, logo yang seperti ada tidak lengkap lah. Nah, namun ketika teman-teman terawang, itu logonya akan menjadi sempurna, logo yang lengkap. Oke, sudah paham bagian cinta? Sudah ya teman-teman. Tadi 3D apa sih? Boleh disebutkan sama-sama 3D? Oke, kalau 5J apa aja teman-teman? Yang pertama? Oke, boleh minta tepuk tangan untuk semua. Tadi cinta semua kayaknya udah cinta tentang rupiah nih. Kita lanjut pada bagian bangga rupiah. Pada flyer yang teman-teman pegang, teman-teman juga bisa bantu baca teman-teman. Jadi bangga rupiah itu bagaimana kita bangga terhadap rupiah kita sebagai simbol kedaulatan negara, alat pemersatu bangsa, dan juga alat pembayaran yang sah. Kita patut bangga ya teman-teman, karena Indonesia punya alat pembayaran yang sah tersendiri, yaitu namanya rupiah. Banyak sekali negara-negara di luar sana yang alat pembayarannya mereka itu masih menggunakan mata uang negara lain. Contohnya ke Timor Leste masih pakai dolar ya, dolar dari Amerika. Yes, oke. Jadi kita harus patut bangga ya teman-teman. Oke, itu poin bangga. Kalau poin paham itu seperti apa sih Kak Didi? Oke Kak, mungkin sebelum kita lanjut ke poin paham, saya mau ajukan satu pertanyaan dulu terkait poin bangga. Nah, jadi selain fungsi yang Kak jelaskan, ada juga fungsi rupiah itu sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, kalau kita bertransaksi di perbatasan, harusnya kita menggunakan uang apa nih? Ayo, siapa yang cepat? Dia dapat pertanyaan ini. Atau barter? Langsung maju, siapapun yang mau langsung maju. Yang belum ya teman-teman, biar ini. Ayo, kalau di perbatasan. Bapak Ibu juga boleh ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh. Pemahamannya lebih oke banget nih. Anak-anaknya udah oke, Bapak Ibunya pasti lebih oke. Ayo, kalau kita di perbatasan, kita bertransaksinya menggunakan apa? Tapi masih Indonesia ya, perbatasan bagian Indonesia. Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Ada? Bapak Ibu panitia juga boleh ya. Ayo. Ayo maju. Adik-adik aja deh kalau gitu. Boleh langsung, ayo.
ulang pertanyaan. Kalau teman-teman sekalian atau Bapak Ibu bertransaksi di wilayah perbatasan, tapi masih di wilayah Indonesia, itu bertransaksinya harus menggunakan mata uang apa? Pakai barter kayaknya ya ke diri ya. Ayo. Biasa barter sih. Ini paling berani. Ayo. Boleh adik. Boleh minta namanya siapa adik dari SMA mana? Perkenalkan, nama saya Alfred Senja Berpura dari SMA Negeri Kupang Timur. Oke, SMA Negeri Kupang Timur. Boleh jawabannya adik? Uang yang harus kita pakai di perbatasan adalah uang rupiah. Uang rupiah, gimana teman-teman? Benar atau benar? Benar, oke, terima kasih ya adik untuk jawaban dan keberaniannya. Oke, terima kasih. Oke, benar sekali ya. Jadi kecuali teman-teman sudah keluar dari wilayah NKRI, sudah keluar ke negara lain, baru boleh bertransaksi menggunakan mata uang asing. Iya, karena banyak banget kasus di mana di perbatasan itu mereka masih menerima mata uang lain untuk bertransaksi. Teman-teman Harus paham bahwa uang kalau masih di dalam wilayah NKRI berarti alat pembayaran yang sah itu tetap adalah rupiah, bukan uang lain, bukan barter juga ya. Boleh, sekarang kita sudah menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Oke, poin selanjutnya itu adalah tentang paham rupiah. Paham rupiah di sini adalah bagaimana kita mengetahui cara melakukan uang rupiah secara tepat. Yaitu yang pertama di situ adalah paham bertransaksi. Paham bertransaksi. Ada yang mau bantu Kak Teo sama Kak Dido untuk jelasin paham bertransaksi nggak sih? Ada yang mau tahu? Ini adik yang ini tadi kayaknya mau jawab. Kamu mau jawab ya? Oh enggak ya? Nah, jadi secara umumnya kalau paham bertransaksi itu bagaimana kita bertransaksi di Indonesia, kita berbelanja, metodenya apa saja. Iya. Ayo, ada? Metodenya apa saja? Yang paling sering bertransaksi di sini perempuan atau laki-laki ya? Perempuan. Laki-laki juga ya kayaknya ya. Laki-laki biasa bertransaksi pakai apa? Tunai atau non tunai? Tunai ya? Waduh, Kak Teo sudah jawab. Ya. Ada? Masih ada? Kalau tidak, Kak Teo lanjutkan. Oke. Paham bertransaksi itu bagaimana kita mengetahui kalau mau kita bertransaksi menggunakan instrumen tunai ataupun non tunai. Tunai kalau kita bayar pakai uang kertas atau uang kartal ya. Uang kartal itu uang kertas dan uang logam. Juga non tunai, biasa kita bayar pakai kris. Pernah bayar pakai kris? Fun fact-nya penyebutannya itu kris ya teman-teman, bukan QRIS. Bukan QRIS, bukan kiris tapi kris. Bacanya lurus-lurus kris. Kita paham bahwa dalam proses transaksi itu kita tetap menggunakan rupiah. Oke, itu paham bertransaksi. Kalau paham berbelanja tadi? Oke, paham berbelanja nih teman-teman. Nah, teman-teman di sini kalau boleh tahu paling sering belanja produk apa ini? Lebih banyak makanan atau pakaian atau apa? Kalau beta biasa ini kakak ini pesan online. Pesan online apa nih? Makanan, pakaian? Beta biasa celana. Oke, pakaian lebih banyak. Pakaian, iya. Kalau boleh, brand mana nih? Brand luar negeri atau brand Indonesia? Brand lokal dong kakak, masa brand luar negeri? Oke, luar biasa. Berarti Kak 12 ini sudah apa? Sudah paham berbelanja. Tentunya ya. Jadi teman-teman harus berbelanja itu berbelanja pangan lokal, berbelanja UMKM lokal, dan juga berbelanja brand dari brand nasional ya, bukan brand luar. Biar membantu. Misalnya UMKM di luar, silahkan teman-teman langsung produksi, kita langsung ini promosi. Betul. Oke, itu kalau kita berbelanja. Kalau berhemat, di sini semua berhemat nggak sih? Hemat. Yang sudah berhemat siapa? Langsung kick dari sini. Teman-teman di sini biasa berhemat simpan uang di mana? Celengan, hah? Di mana simpan uangnya? Di bank. Di mana simpan uangnya? Di kios, hah? Di mana simpan uang? Di bawah bantal, awi. Masih zaman simpan uang di bawah bantal tuh. Oke, tadi di gimana? Kalau kita biasa berhemat, kita bersimpan uang di mana sih? Yang bagus, yang baik. Mungkin dilempar aja kan. Kita tanya saya tadi. Oke. Teman-teman biasa simpan uang itu di mana? Yang bagus, yang benar, yang sebaiknya kita simpan uang itu harusnya di mana? Ayo. Simpan di mama. Yang berani, ayo silahkan. Ini kalau bagi-bagi hadiah, yang berani, ayo langsung. Oke. Berani sekali ya SMA 1 LEU nih. Baik, perkenalkan nama saya Jufray Finisakan. Secara garis besar ada beberapa tabungan untuk kita
tabung dengan baik. Kalau mungkin orang zaman dulu menggunakan tabungan celengan yang pastinya disimpan dengan baik sehingga uang itu tidak terkeluar dengan cepat. Kalau zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan Bank Indonesia sebagai tempat atau wadah sebagai penyimpanan uang terbaik saat ini. Terima kasih. Oke, apresiasi Kak 12. Boleh kita kasih hadiah dong? Oke, Kak Jufra. Oke, Kak Jufra, terima kasih atas keberaniannya. Oke, jadi kita mau sedikit meluruskan ya Kak Didia. Jadi jawabannya itu hampir benar, mendekati 1%. Benar. Oke, jadi kita mau meluruskan bahwa Bank Indonesia itu bukan tempat untuk menabung. Bukan bank yang seperti biasa kita menyimpan uang. Bank Indonesia itu bank sentral. Jadi beda dengan bank-bank konvensional lainnya. Jadi jawaban itu tadi salah. Di awal benar dong Kak. Celengannya masih benar. Celengannya benar ya, tapi yang Bank Indonesia itu teman-teman perlu digarisbawahi bahwa Bank Indonesia bukan seperti bank-bank pada umumnya yang bertugas untuk menyimpan simpanan atau tabungan teman-teman. Ya begitu ya kira-kira ya. Kira-kira itu sudah Kak. Oke. Jadi tadi yang itu Kak, menyimpan uang itu. Oke. Jadi kalau kita simpan uang itu sebaiknya kita simpannya tuh di tabungan ya, bukan simpannya di celengan. Kalau di celengan itu nanti bisa rusak, bisa dilipat tadi kan, jadi bisa rusak. Oke, ini Oke, mohon perhatiannya. Mungkin ada mobil TH 1706DE. Kalau yang merasa memiliki bisa bergeser sedikit karena ada mobil yang keluar. 1706DE. Terima kasih. Silakanlah kita lanjut dengan BI. Oke teman-teman, kita masih punya beberapa hadiah tersisa. Iya, punya 3 ya. 3. Oke, terima kasih. Oke, kita mau ke pertanyaan apa nih Kak Didia? Mungkin dari saya ada satunya Kak, baru langsung dari yang tadi. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah benar atau tidak menabung di celengan ayam itu metode yang benar sesuai CPP? Oke, silahkan. Celengan ayam ya, ingat lubang kecil itu. Lubang kecil maksudnya apa? Baik, terima kasih. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ahyandi Aprilia Tirak. Saya dari SMA Negeri 1 Amarasi Barat. Wah, boleh minta tepuk tangannya teman-teman. Baik, menurut saya menabung dalam celengan ayam sangat-sangat berisiko. Mengapa demikian? Karena ketika kita menabung di celengan, kita dapat mendapati risiko. Yang pertama, kerusakan uang akibat rayap. Yang kedua, bisa dicuri dengan mudah. Yang ketiga, efisiensi untuk pengambilannya lebih cepat dan kenaikan untuk tabungannya itu lebih rendah. Mungkin menurut saya itu saja. Kita bantu hadiahnya dong Kak. Boleh. Oke, luar biasa jawabannya benar ya. Tadi namanya siapa? Ahyandi, luar biasa. Terima kasih ya Ahyandi ya. Terima kasih Ahyandi. Gimana Kak Didi? Jadi tidak boleh teman-teman menabung di celengan ayam ya. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu rupiahnya sudah dilipat kalau mau dikasih masuk ke dalam celengan ayam. Kecuali mungkin uang koin ya Kak 12. Iya betul. Jadi dari tadi yang siapa tadi namanya Kak? Ahyandi. Ahyandi bilang itu benar, tapi ditambah lagi kalau kita menabung di celengan ayam, kita secara tidak langsung tidak menerapkan lagi 5C. Jadi uang rupiah kita itu bisa cepat rusak ya Kak Didia. Jadi tidak disarankan sama sekali ya teman-teman. Oke. Satu pertanyaan lagi ya Kak Didia. Oh, dua. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya menyangkut karakteristik uang rupiah nih. Apa ya? Ini ada yang mau bertanya soalnya. Ini pertanyaannya tentang desain uang rupiah pada pecahan nominal 50.000 tahun emisi 2022 dan 2016. Di situ ada satu gambar pemandangan alam. Gambar pemandangan alam apakah itu? Nah itu pertanyaannya. Teman-teman tahu kah? Yang punya uang 50.000? Oke, Adik. Jadi uangnya banyak nih pasti ya. Boleh Adik namanya siap? Boleh. Kamu sudah mau ya? Ya udah mari sini sudah. Dua-dua. Siapa tahu salah? Iya, siapa tahu salah. Mari. Baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes Tawun. Saya dari SMA Negeri 1 Nekamese.
pemandangan alam yaitu Taman Nasional Komodo. Sama juga Taman Nasional. Perkenalkan, nama saya Quinta Ninolaka, perwakilan dari SMA Negeri 1 Amabia Beto Timur. Taman Nasional yang ada di uang Rp50 itu adalah Taman Nasional Komodo. Benar? Benar. Boleh 2 orang langsung kita kasih ya. Kak Didi di tengah boleh kita sama-sama terus kita foto bersama ya Kak Didi. Di tengah ya teman-teman. Oke, 2 orang terakhir ya. Foto bersama dulu karena dia bantu hitung Kak. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Gaya cinta. Oke, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman. Tadi kita mau ini nggak sih yel-yel sama-sama ya? Boleh, tapi sebelum itu mungkin sambil ya kata boleh kita yel dulu. Boleh. Oke, teman-teman boleh dibantu kita yel-yel sama-sama ya teman-teman. Jadi kalau saya dan Kak Didi bilang Bank Indonesia, teman-teman bantunya cinta, bangga, paham, rupiah. Boleh teman-teman? Kita coba satu kali ya. Bank Indonesia, cinta, bangga, paham, rupiah. Iya, nanti terakhirnya kita boleh tepuk tangan. Mohon izin ya, mohon izin sebentar karena ada yang mau keluar. Bapak Ibu yang punya mobil DH1706BE dan 1491BE segera bergeser karena ada yang mau keluar. Ada urusan sedikit yang bisa diselesaikan. Karena itu mohon perhatian Bapak Ibu yang memiliki mobil DH1491BE dan DH1706BE agak segera bergeser karena ada yang mau keluar. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Kita lanjut lagi dengan BI. Oke, terima kasih ya Bapak. Kita boleh yel terakhir ya teman-teman, kita nanti record biar nanti kita ada kenang-kenangan. Oke, Nadia? Mungkin kita cek sound satu kali. Bank Indonesia, cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, ayo Kak Nadia. Ya. Nanti di terakhir boleh dibantu tepuk tangannya teman-teman. Kakak boleh minta nanti baru kita goyang. Oke, ready kakak? 1, 2, 3. Bank Indonesia, cinta, bangga, paham, rupiah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum beruntung, belum dapat hadiah, bisa merapat ke booth di sebelah sana. Ada tulisan Bapote Rupiah. Teman-teman bisa ikut undian dan dapat hadiah lagi, oke? Oke teman-teman, sampai jumpa di sesi selanjutnya.